Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala nikmatil iman wal islam. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim. Baik anandaku yang soleh dan soleha, pada bab ini kita akan mempelajari tentang iman kepada qada dan qadar. Baik, sebelum kita lanjut lebih dalam, anandaku yang soleh dan soleha, marilah kita sama-sama mengulang kembali pelajaran kita yang sempat kita lewati ya, yaitu tentang rukun iman. Rukun iman ada berapa? Bisa disebut ya. Oke, dari awal. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan pembahasan kita nanti ialah iman kepada qada dan qadar. Oke, teman-teman yang soleh dan soleha. Jadi pembahasan kita ke depannya ialah akan membahas tentang rukun iman yang keenam. Baik teman-teman, Ustadz akan memberikan gambaran, bayangan, dan marilah kita sama-sama berpikir. Mungkin teman-teman pernah berpikir bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita di negara Indonesia. Kenapa tidak Allah ciptakan kita di negara Arab, di negara Eropa ya? Mungkin ini pernah terlintas di pikiran teman-teman. Jadi perlu kita ketahui, kita lahir di Indonesia, kita lahir di Goa, kita lahir di Sulawesi, itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa kana amrullahi qadaran maqdura ya. Jadi semua yang terjadi di muka bumi ini atas kehendak dan ketetapan Allah. Baik, kita akan lihat pengertian dari qada. Secara bahasa artinya adalah hukum, ketetapan, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan Allah. Kemudian secara istilah, qada artinya ketetapan dari Allah sejak zaman azali sesuai dengan kehendaknya. Jadi zaman azali adalah zaman yang belum pernah terjadi ya, tidak ada kehidupan. Hanya Allah saja yang hidup pada zaman azali itu ya. Baik, kemudian kita lanjut pembahasan qadar ya. Secara bahasa qadar artinya kepastian, peraturan, dan ukuran. Kemudian secara istilah, qadar adalah perwujudan dari qada atau ketetapan Allah. Jadi ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Baik. Iman kepada qada dan qadar meyakini dengan sepenuh hati bahwa semua yang terjadi atas makhluk ini merupakan ketentuan, ketetapan, dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak akan terjadi sesuatu tanpa izin dan kehendak Allah. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Oke teman-teman, selanjutnya ialah hubungan antara qada dan qadar. Jadi kedua kata ini adalah satu kesatuan yang sangat memiliki hubungan yang erat. Tidak mampu dipisahkan. Qada ibaratkan rencana, sedangkan qadar sebagai perwujudan atau kenyataan yang terjadi. Jadi kadang kita merencanakan sesuatu tetapi tidak sesuai dengan perwujudannya. Tetapi kalau Allah, rencananya Allah pasti akan terjadi, pasti akan terwujud ya. Baik teman-teman, contoh qada. Mari kita lihat ya. Yang pertama itu adanya pergantian siang dan malam. Teman bisa lihat ya, siapa yang mengatur semua ini ya. Tidak ada satupun manusia yang mampu mengatur terjadinya pergantian siang dan malam. Oke, selanjutnya teman-teman bisa merasakan bahwa adanya kematian pada setiap makhluk. Setiap hari kita melihat ada berita tentang kematian ya. Kemudian yang ketiga, perputaran bumi, bulan dan planet pada porosnya. Semua ini dijaga, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak saling bertabrakan. Kemudian yang keempat, matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Siapa yang berkuasa menggerakkan matahari yang sangat besar ini? Tidak ada lain, Allah ya. Ini sudah menjadi ketetapan, ketentuan Allah. Kemudian contoh dari qadar. Mungkin teman-teman bisa lihat, bisa membandingkan ya. Baik, contoh yang pertama, jika ingin juara kelas,
Nah, tentu harus belajar dengan sungguh-sungguh ya. Tidak ada satupun ananda yang bisa mendapatkan juara kelas kalau dia tidak belajar sungguh-sungguh. Harus tekun, disiplin ya, mengatur waktunya di rumah. Kurangi banyak main ya, karena itu akan mengganggu konsentrasi kita dalam belajar ya. Baik teman-teman, selanjutnya contoh yang kedua. Jadi yang kedua itu, jika ingin hidup sukses harus berusaha dengan tekun ya. Jadi tidak ada orang yang malas itu bisa sukses. Harus kita rajin tekun ya. Kemudian jika ingin tercapai cita-cita harus rajin berdoa dan pantang menyerah. Jadi ini bedanya kita dengan orang kafir ya. Orang kafir itu cuma berusaha saja tanpa berdoa. Tetapi kita ini sebagai umat muslim, jika ingin mencapai cita-cita kita, maka kita harus rajin berdoa dan pantang menyerah, berusaha belajar yang tekun ya, disiplin waktunya, supaya kita bisa meraih apa yang kita inginkan. Jadi mungkin teman-teman sudah bisa pahami ya tentang pentingnya kita harus berdoa dan berusaha. Baik, selanjutnya jika ingin menghafal Al-Quran harus rajin menghafalnya dengan serius. Ini merupakan contoh dari qadar. Tidak ada satupun orang yang mampu menghafal Al-Quran tanpa harus serius menghafalkannya ya, atau dia cuma main-main ya. Baik teman-teman, qadar disebut dengan takdir ya, ketetapan Allah, ketentuan Allah. Jadi qadar itu adalah takdir yang sudah ditentukan oleh Allah dan tidak ada manusia yang mampu mengubah takdir Allah ya. Takdir ini dibagi menjadi dua jenis ya. Takdir mubram, takdir yang tidak bisa berubah. Kemudian ya, contohnya lahir dari suku apa, orang tua dari siapa, jenis kelaminnya apa, dan kematiannya. Ini sudah tidak bisa dirubah-rubah ya. Misalnya kita suku Bugis ya, suku Bugis, orang tua kita siapa ya tidak bisa diganti-ganti orang tua. Jenis kelamin juga begitu, tidak bisa diganti ya. Kemudian kematian tidak ada yang bisa memajukan dan memundurkan. Inilah takdir mubram. Baik. Selanjutnya takdir yang kedua yaitu takdir muallaq, takdir yang dapat diubah dengan ikhtiar dan doa. Jadi ada takdir yang tidak bisa diubah dan ada takdir yang bisa diubah. Takdir yang bisa diubah itu adalah takdir muallaq. Contohnya apa Ustaz? Contohnya ialah orang yang bodoh bisa menjadi pandai jika ia belajar dan berdoa. Ya, makanya kita harus senantiasa selalu belajar dan berdoa supaya kita menjadi orang yang pintar ya. Kemudian mari kita mengetahui hikmah ya. Hikmah kepada qada dan qadar. Yang pertama itu menumbuhkan kesadaran dan keyakinan bahwa keputusan berada di tangan Allah. Meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian. Tidak berkeluh kesah, tidak marah-marah ketika datang ujian dan cobaan, karena kita paham bahwa ini datangnya dari Allah. Kemudian yang kedua, mendorong manusia untuk berikhtiar dan berdoa dan tidak mudah berputus asa. Baik, sikap beriman kita kepada qada dan qadar ada 3 poin. Baik, yang pertama itu sabar dalam menghadapi ujian dari Allah. Yang kedua, jangan putus asa dalam menerima ketentuan Allah. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berikhtiar dan berdoa dalam meraih cita-cita. Jadi inilah yang harus kita pahami dalam pembelajaran qada dan qadar. Semoga anandaku yang mempelajari pembelajaran ini bisa tetap semangat, bisa tetap istiqomah dan sabar dalam menghadapi ujian dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Syukron, jazakumullah khair.